Dokter Tifa, saya pernah membaca tweet Anda. 1 juta persen atau 1 miliar persen Anda meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Benar demikian? Bukan itu statement saya. Oke, silakan. Jadi sebenarnya saya akan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya. Pertama kali itu. Oke. Jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu? Yang Anda tulis di X waktu itu ya? Ya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Oke. Foto pada ijazah yang beredar di internet. Artinya materi riset, materi penelitian saya adalah ijazah yang beredar di internet. Ini yang kita akan tampilkan ya? Ya. Kita akan tampilkan. Ya. Ijazah yang beredar di internet. Yang beredar di internet kan? Karena itu kan satu-satunya materi yang kita semua punya. Oke. Karena kita semua, saya nggak tahu ya dari tim sayap kiri itu, apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo? Oke, ini yang beredar di internet ya? Ya, ini kan yang beredar di internet tuh. Kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar persen Kalau ini palsu. adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Oke. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari katakan palsu? mana saya melihat? Dari foto. Foto, oke. Satu, Silakan. dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal. Tanggal dia lulus, tanggal 5 November 1985. Oke. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Ya, itu kedua, yang ketiga? Ya, itu dulu. Oke, Ini yang itu dulu. area saya itu. Boleh Karena nggak dielaborasi? Foto kenapa, tanggal kenapa? Ya, kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Boleh maju sebentar, Bu? Ya. Jelas bukan foto beliau. Ya. Kalau saya pribadi, saya aja agak sulit untuk membedakannya nih. Ya, karena saya kan mata saya dokter kan. Lebih kurus, mungkin lebih tirus, wajar kan? Oke, jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi, ya, itu dari 5 perangkat wajah aja. Kita bisa membedakan. Ini nggak usah pakai digital Forensik. teknologi ya. Oke. Artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi, menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya. Kita dari perangkat wajah ini saja sudah bisa membedakan apakah foto satu dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi tadi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah dari jarak antar mata. Satu, jarak antar mata ini akan sangat sulit dioperasi plastik. Karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini tuh orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Oke. Gimana cara mengukurnya? Ada aplikasinya? Ada. Oke. Kalau aplikasinya nanti kita menggunakan face recognition untuk akurasinya ya. Berapa mili bedanya. Itu bisa sampai sepersekian mili Oh, bahkan. nanoteknologi. Nanoteknologi. Jarak mata berbeda antara foto ini dengan foto Pak Jokowi. Dengan kondisi Pak Jokowi sekarang. Ya, karena dan itu tidak akan mungkin karena usia dan lain sebagainya bergerak sekian mili misalnya. Nggak bisa. Kalau misalnya kita membedakan dengan hasil dari aging ya, dari penuaan ya, itu mungkin menjadi lebih sipit, itu mungkin menjadi lebih berkerut-kerut. Itu bisa. Tapi kalau jarak antar mata nggak bisa, mau dari lahir sampai meninggal nggak bisa berubah ya, satu. Kemudian kedua adalah dari tulang hidung. Tulang hidung ya. Jadi saya tidak mempersoalkan cuping hidung yang beda sekali ya dengan foto ini. Ini cuping hidung kan tipis mancung. Ya. Sedangkan fotonya Presiden Joko Widodo itu kan membesar di bawah gitu ya. Tapi ini kita bisa hilangkan ya faktor yang jelas untuk dilakukan face recognition adalah panjang tulang hidung. Panjang tulang hidung nggak bisa dimanipulasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gigi geligi, susunan gigi geligi. Susunan gigi geliginya itu. Ini nggak kelihatan ya, tapi ada foto lain yang katanya adalah foto Pak Jokowi. Nanti coba kita dampingkan ya, mungkin kita split ya. Ya, foto mahasiswanya kan kelihatan dia sedang tersenyum. Ya. Itu kan giginya sangat rapi ya. Ya. Nah, ini kita langsung. Ya, kalau di sini kan giginya nggak kelihatan. Nah, foto yang sekarang aja mungkin, jangan yang foto muka itu ya. sekarang aja. Ini pada foto yang lain, bukan foto yang ini ya. Ya. Kan giginya kelihatan tuh. Giginya rapi dan giginya Pak. Jangan foto yang muda, foto yang tadi aja udah benar itu. Ya, ini yang foto mahasiswa. Ada ya foto mahasiswa ya. Yang dia lagi tersenyum di ruang kelas ya, yang diklaim bahwa itu adalah foto Joko Widodo waktu mahasiswa ya.
Bukan Bukan yang ini. itu. Tapi saya mau tanya, oke. Sebenarnya ini dulu. Itu Bu. dari gigi dulu ya, kan 3 ya, gigi. Ya. Giginya Pak Jokowi itu kan kita kenal sekali karena beliau sering sekali tertawa dan tersenyum kan. Giginya beliau itu kan tidak rapi gitu. Ada yang gingsul dan sebagainya, dan mohon maaf ya, bentuk gusinya juga beda. Karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Oke. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, Foto ijazah yang foto beda. ijazah. Ini kan runcing di bawah. Oke. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Tulangnya jelas beda, ya. Kalau dagu sekarang bisa banyak operasi, tapi Pak Jokowi saya kira nggak operasi. Enggak, operasinya kan dari daging yang dioperasi. Oke. Daging yang dioperasi yang membuat kita kelihatan tirus atau kelihatan runcing itu ya. Tapi tidak operasi sampai ke rahang kan. Oke. Ini yang saya bicara adalah soal rahang bawah ini loh. Itu kan kotak ya. Sebelah sini ya. Ya, ini kan Ini ya. kotak nih. Yang kotak nih. Ya. Sedangkan di sini runcing dia. Ini yang saya bicarakan, runcing itu bukan dagingnya, tapi tulang. Oke. Kemudian yang kelima adalah telinga. Ya. Bentuk telinganya itu menunjukkan beda bentuk otot telinga. Jadi kalau yang di foto ijazah itu telinganya kan caplang begini ya. Ya. Itu artinya tulang telinganya itu tebal. Oke. Sehingga dia caplang. Kalau foto ini, fotonya Pak Jokowi itu konsisten ya, telinganya kan nempel di kepala, selalu konsisten. Kenapa? Karena tulangnya lebih lembek ya. Tulang lebih lembek itu dia akan nempel di kepala. Oke. Nah, jadi dari 5 itu, kita dengan mata kita aja, nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA, kemudian face Ya. recognition oleh ahlinya ya. Iya. Saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan Saya foto? mengecek tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan Oke. alat ya. Dan benar? Benar. Hasilnya adalah foto, nanti kita tampilkan Pak Dumatno nih ya. Tadi Ya, ada- Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak ini namanya Bukan yang ini. Nah ini. Ini identik. walaupun Ini adalah keponakan Pak Jokowi. sepupu. Ya, sepupunya. Oh, sepupu, oke. Sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, Iya. tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya, walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Ya. Ya, kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Ya. Ya, kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang tuh tersenyum atau orang itu tertawa, itu akan menjadikan wajah itu tercetak. Ya, dan itu nggak akan bisa hilang. Oke. Ya, nggak akan bisa lihat ya, garis bibirnya itu kan Oke, turun tapi ke saya harus bawah. fair juga, Oke. Dr. Tifa.